Hari ini kita akan membahas tentang membaca. Guys, kita itu akan bikin series tentang membaca, berhitung, dan menulis. Calistung. Kenapa ya anakku belum bisa baca padahal umurnya udah sekian gitu? Kapan sih waktu yang tepat untuk mengajari baca? Sebenarnya waktu yang tepat itu adalah ketika anak itu siap. Harusnya anak TK itu nggak diajarin baca. Harusnya pas SD gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau waktu TK anak itu secara fisiknya, secara fokusnya itu sudah siap, monggo diajarin membaca itu ternyata nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti sebenarnya SD belum bisa membaca pun juga nggak masalah gitu? Sebenarnya nggak masalah. Halo teman kemari, kembali lagi bersama kami. Saya Chandra dan ini Belinda, istri saya, di podcast Kemari Academy. Yang Gak ngomong ya, logika, etika, estetika gitu ya. gitu ya, logika, etika, estetika, itu tagline kita guys, bisa dilihat di logo, oke? Ini kita banyak nyamuk, gak apa-apa guys, kita kan lagi di alam memang. Kita tuh suka podcast di alam-alam gini ya. Saya memang suka yang syadu-syadu. Syadu-syadu tuh mantap. Oke Mama, Ya. kita akan membahas apa ini? Hari ini kita akan membahas tentang membaca. Membaca, oh Ya. gitu. Jadi guys, kita itu akan bikin series tentang membaca, berhitung, dan menulis. Calistung. Calistung. Membaca, menulis, dan berhitung. Nah, jadi... Tapi yang paling jadi momok itu adalah membaca sih. Kenapa? Nanti kita akan tanya-tanya ke Miss Bell gitu. Guru yang sudah 8 tahun mengajar ini. Yes. Asik. Oke, pertama kita mau share soal keresahan banyak peres-peres nih. Ya, soal banyak. membaca nih gitu. Banyak ibu-ibu di luar gitu. sana ya. Membaca itu sebenarnya ngajarinya kayak gimana sih gitu. Lalu kenapa ya anakku belum bisa baca padahal umurnya udah sekian gitu-gitu. Banyak pertanyaan yang apa ya semacam menjadi menghantui lah banyak parents di luar sana gitu. Betul. Nah, secara saintifik mungkin, secara keilmuannya gitu, membaca itu seperti apa mah gitu, fundamentalnya juga gitu. Fundamentalnya ya, membaca itu adalah practice skill. Jadi dia bukan kemampuan alami yang dimiliki manusia dan memang itu adalah kemampuan yang harus dipelajari dan diajari. Kenapa dia tidak alami dimiliki manusia? Fact and truth-nya salah satu bagian otak yang diistilahkan letterbox itu sebenarnya ada di bagian otak belakang yang fungsinya kalau untuk manusia yang sudah bisa membaca itu adalah otak yang menyimpan tentang simbol-simbol ya. Tapi ternyata otak itu aslinya bukan buat itu. Aslinya adalah untuk mengenali wajah orang. Lucu ya. Tapi akhirnya karena proses evolusi otak itu berubah. Jadi ketika dia sudah mulai belajar simbol huruf, dia masuk dan tersimpan di situ. Gitu. Jadi memang membaca itu harus dipelajari. Bukan dadak bisa sih. Fungsinya visual dulu ya bagian otak itu ya. Visual gitu. Dulu. Gitu. Lalu membaca itu proses yang cukup rumit. Kalau kita berbicara itu kan mudah ya, maksudnya kita bicara. Tapi membaca itu adalah bagaimana ketika seseorang melihat simbol, dia bisa menggabungkan simbol itu dan membuat suara di dalam kepalanya. Artinya dia harus mendekod antara visual sama auditori, yang kemudian endingnya dia harus keluarkan dengan mulut, dengan suara, dengan kata-kata. Jadi itu memang proses yang perlu dilatih. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dilatih sejak kapan gitu? Apakah membaca itu ada batas bawahnya dan juga batas atasnya secara umur gitu misalnya? Oke. Nah ini lucunya juga, aku juga baru tahu sih, karena aku pikir bahwa ada yang namanya sensitive periods untuk membaca. Gimana orang tuh kadang selalu bertanya kapan sih waktu yang tepat untuk mengajari membaca. Sebenarnya waktu yang tepat itu adalah ketika anak itu siap. Nah ini yang susah nih, siapnya itu sebenarnya kayak apa gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada umur tertentu di mana anak harus mulai membaca. So kita ambil positifnya bahwa too early itu juga nggak apa-apa. Too late itu pun juga nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya yang too early nih, kadang banyak banget nih perdebatan. Harusnya anak TK itu nggak diajarin baca.
Harusnya pas SD gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau waktu TK anak itu secara fisiknya, secara fokusnya itu sudah siap, monggo diajarin membaca tuh ternyata nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi too late, ya nyatanya nih orang-orang yang buta huruf ketika kita akhirnya ajarin simbol huruf dan membaca, mereka pun juga bisa. Cuman memang dari penelitian itu mengatakan bahwa otak anak-anak itu lebih plastis ya dibanding otak orang dewasa. Jadi otomatis di anak-anak itu akan lebih cepat daripada ketika baru belajar saat usia dewasa. Wow, gitu. Berarti sebenarnya SD belum bisa membaca pun juga nggak masalah gitu. Sebenarnya nggak masalah, tapi jadi masalah ketika pengajarnya, sekolahnya mengharuskan sejak kelas 1 SD buku pelajaran apapun itu sudah harus bisa baca, ujiannya apapun mata pelajarannya harus bisa baca. Nah itu yang akhirnya jadi masalah, seolah-olah anak kelas 1 SD yang belum bisa membaca itu dianggap masalah besar, dianggap bodoh, learningnya terlambat dan lain-lain gitu. Ada persoalan culture gitu ya, sistemnya gitu yang memang di Indonesia sudah kayak gitu. Gitu. Oke. Apa hal fundamental lain yang bisa di-sharekan soal membaca nih? Kita akhirnya jadi bahas ya. Tadi kan saya bilang sebelum membacanya. Nah, membaca itu butuh 3 hal. Satu, butuh atensi. Atensi artinya dia bisa mengeluarkan atensinya kepada huruf-huruf yang tertulis. Lalu ada yang namanya konsentrasi, yang artinya dia bisa mempertahankan atensinya dalam waktu yang cukup lama. Karena membaca itu kan kita nggak cuma membaca 1 kata, 2 kata, pasti pada akhirnya yang ditargetkan adalah 1 kalimat, 2 kalimat, sampai 1 paragraf gitu. Nah yang ketiga itu ada motivasi. Nah itu bagaimana attitude dia, bagaimana apakah dia sebenarnya suka nggak sih sama hal-hal seperti itu. Nah itu berkaitan dengan yang namanya pre-literasi atau pre-membaca. Pre-membaca itu dilakukan pasti dari lingkungannya, dari rumah orang tua. Terbagi 2, ada quantity, ada quality. Kalau quantity itu seberapa banyak buku yang kita sediakan untuk anak di rumah. Seberapa mudah si anak itu bisa mengakses buku tersebut. Dan seberapa sering kita sebagai orang dewasa membaca untuk si anak. Itu quantity. Nah, yang kedua tadi quality. Quality itu adalah format bukunya apakah sudah sesuai. Kalau untuk buku anak-anak kita tahu ya, kalau kita beli buku anak-anak pasti ada gambar gitu ya. Jangan nih anak-anak kamu kasih buku novel doang gitu kan, nggak mungkin. Jadi apakah bentuk daripada buku itu memang sesuai dengan usia anak itu. Lalu yang kedua, apakah buku itu memang sesuai sama interest anak itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah tahu, pasti ada anak yang interest banget sama mumi. Dulu aku punya anak yang suka banget sama mumi, sama piramid. Ada yang punya anak suka mobil, suka pesawat. Ada yang suka princess-princessan. Nah, semakin interest bukunya, semakin bukunya itu sesuai sama interestnya anak, itu biasanya anak itu akan lebih mudah tertarik gitu ya. Lalu yang ketiga, kualitas daripada ketika membaca sama si anak, seberapa interaktif sih gitu. Jadi ketika membaca tuh ada emosi yang disampaikan, gak cuma ibaratnya ibu pergi ke pasar beli ikan, itu kan flat ya. Ada kayak ibu pergi ke pasar. Nah, ibu ke pasar terus beli ikan. Ikannya buat apa ya, Nak? Nah, itu membantu anak untuk akhirnya memiliki yang namanya motivasi untuk membaca. Nah, yang pre-literasi ini harus sering-sering diberikan, harus sering, ibaratnya dia kayak bibit awal untuk anak itu tumbuh ketertarikan untuk membaca gitu. Nah selain daripada itu kan otomatis nih kalau dari tadi yang diomongin, si orang tuh harus ada interaksi sama anak. Begitu juga dengan bahasa lisan. Jadi sering ajak ngobrol, sering membahas sesuatu, sering berdiskusi bersama, itu akan menjadi bibit-bibit sebelum anak itu akhirnya tertarik untuk membaca. Gitu. Dan obrolannya juga bagusnya pakai mother language ya. Iya. Nah, membaca itu kan sebenarnya jadi sebelum anak itu akhirnya di tahap membaca, mengenal simbol, mengenal bunyi huruf, dia itu kan sudah punya data dari apa? Dari omongan-omongan sebelumnya, dari kosakata yang dia dapat sebelumnya. Jadi memang lebih baik mengajari membaca itu sesuai sama bahasa ibunya. Kalau ibunya sering bicara dengan bahasa Indonesia, jadi akan lebih baik ngajarin bacanya pun pakai bahasa Indonesia
Indonesia. Kalau misalnya misalnya di rumah kita udah sepakat gitu ya, di rumah kan ada orang tua yang aku bahasa Inggris, kau bahasa Indonesia, monggo nggak apa-apa, itu akan membantu lebih mudah. Tapi yang penting sesuai dari kosakata apa yang sejak lahir sampai akhirnya dia di tahap itu dia dapat dari bahasa apa gitu. Jadi pakailah bahasa itu. Oke. Tadi ada pre-reading udah dibahas gitu, soal readingnya sekarang, membaca gitu. Metodenya itu gimana secara kronologikal gitu, yang lebih efektif itu kayak gimana mengajari anak membaca itu? Ditumbuhkan step by interestnya atau gimana? Coba di step by stepnya. Ada ulit, apa tuh? Apa ini? Kita pindahkan dulu ya, Bapak, permisi ya. Terus saya jadi kupu-kupu nggak? Udah, dia sana. Step by step membaca. Step by step membaca pertama tadi dari spoken language atau bahasa lisan atau oral language. Dari situ dulu perbanyak semakin sering labelin nama-nama benda di rumah dengan tulisan sehingga dia punya konektivitas secara tidak langsung gitu ya. Lalu yang kedua kita ajarin sounds-nya. Jadi memang sebenarnya metode terbaik itu phonics gitu ya. Ajarin phonics-nya, ajarin bunyi hurufnya, sehingga anak itu secara tidak sadar dia akan memproses setiap kata yang diucapkan oleh orang dewasa atau yang diucapkan dia itu terdiri dari beberapa bunyi huruf. Gitu ya, misalnya gelas, dia akan mendengar bahwa ada ge, terus lidahnya akan jadi ada es, gelas, as gitu. Dia akan terbiasa. Lalu kemudian kenalkan simbol. Nah, simbol di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya lebih baik lagi, itu kita punya 26 simbol dan itu harus diberikan satu persatu, tiga dulu, kemudian diulangi lagi sehingga akhirnya dia terbiasa melihat simbol-simbol itu. Nah, simbol ini agak sulit sebenarnya karena satu jumlahnya cukup banyak. Lalu kalau anak itu dia belum terbiasa bahwa ada ke kiri, ke kanan, dia pasti akan terbolak-balik dan itu sebenarnya wajar banget, nggak apa-apa gitu. Jadi dia belum paham kalau orang dewasa misalnya melihat tulisan di buku ini gitu ya, ini kan bisa lah kita baca, kita udah bisa coding, tapi buat mereka yang belum belajar membaca ini tuh cuman kayak simbol-simbol gua yang dia tidak paham artinya apa, makanya perlu diajarin pelan-pelan dan itu butuh waktu cukup lama untuk mengajari simbol. Lalu akhirnya konekkan antara simbol dan sounds-nya. Huruf A bunyinya A, huruf B bunyinya B, huruf C bunyinya C. Gitu ya, pelan-pelan diajarinnya ketika sampai akhirnya dia bisa hampir semua simbol dengan bunyinya, baru masukkan prosesnya disebutnya building. Building itu ketika kita melisankan gelas, dia akan ditanya huruf apa pertama yang kamu dengar, bunyi pertama yang kamu dengar apa? G. Oke, G-nya bunyinya G punya simbol, boleh diambil simbolnya. E punya simbol, boleh diambil simbolnya, sehingga dia tahu bahwa oh ternyata sesuatu yang aku dengar itu terdiri dari berbagai bunyi. Berbagai bunyi itu punya simbol. Nah, akhirnya dia mulai memecah-mecah. Baru dari situ kita kembalikan lagi, kita susun simbolnya, kita ingatkan bunyinya, kita gabungkan. Akhirnya itulah yang jadi dasar membaca. Jadi ketika di awal kita kasih misalnya bel ya. B E L. Bunyinya B E L. Bel. 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 Di situ dia dapat konsep bahwa huruf-huruf yang digabungkan terkoding di kepala bunyinya akan menimbulkan satu kata yang harus dia ucapkan. Nah, itu proses yang sangat lama dan sulit sebenarnya, nggak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Itu agak lama, butuh waktu, sehingga anak-anak itu memang proses blending itu biasanya lama sih, bisa 3 bulan lebih gitu ya. Ada yang sampai 1 tahun, sampai akhirnya dia dapat konsep lancar membaca. Setelah anak itu sudah bisa mulai membaca, biasanya kalau di phonics itu harusnya kita ngajarinnya pelan-pelan, 2 huruf dulu, lalu nanti naik ke 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Nah, setelah itu baru dia akhirnya dapat konsep bahwa ini kata ini bisa dibaca
akhirnya ditambah jadi 1 kata, 2 kata, 3 kata, sampai akhirnya jadi 1 kalimat. Nanti kalau dia sudah lancar 1 kalimat, ditambah lagi jadi 1 paragraf. Gitu. Nah, ketika dia membaca itu harus dipastikan memang dia sudah dapat lancarnya dulu. Kalau dia belum sampai tahap fluensi, lalu minta comprehension, yang artinya dia harus menerjemahkan meaning daripada bacaan itu, nah itu biasanya butuh waktu, dia akan kesulitan. Jadi memang harus fluensi dulu. Wah, mantap sekali Bu Guru ini. Ya. Kalau di Montessori, apakah metodenya sama dengan yang kamu jelaskan atau ada spesifik highlight gitu di Montessori? Di Montessori itu sebenarnya ada 2 cara mengajar language, tapi basically sama-sama, basicnya phonics juga. Ada satu metode yang dia menggunakan level, jadi pink, blue, sama green, which is ini memang dibuat untuk orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika akhirnya dia sudah sampai di tahap blending ini kita sama, nanti blendingnya atau buildingnya masih di 3 huruf dulu, konsonan, vokal, konsonan. Nanti sudah bisa sampai kalimat konsonan, vokal, konsonan, naik lagi menjadi blue yang jadi double konsonan gitu ya. Terus nanti naik lagi jadi ke green yang which is ada aku lupa namanya, yang kayak misalnya Y di belakang jadi I atau silent E. Nah, itu baru nanti di green level gitu. Tapi kalau yang dari metodenya AMI langsung itu tidak ada pink, blue, dan green. Mereka memang langsung baca perlahan tanpa terpisah-pisah, ada vokal konsonan konsonan vokal konsonan, double konsonan, itu mereka biasanya digabungkan jadi satu. Tapi tetap tahapnya dia bertahap, tidak langsung dikasih semua. Oh, gitu. Oke. Dari ini sekarang kita cerita pengalaman ya. Kamu dari pengalaman mengajar gitu. Adakah case atau kasus terunik gitu yang pernah kamu tangani di murid-muridmu tentang membaca gitu? Banyak sih. Tapi yang paling kamu ingat apa tuh? Ada satu anak yang aku butuh waktu 1 tahun hanya untuk mempelajari bentuk simbol. Dia sangat kesulitan ketika kita menggunakan aparatus sandpaper letter, which is itu kan scientifically proof bahwa itu membantu ya. Tapi di anak ini ketika dia berusaha tracing, dia nggak pernah dapat simbolnya sama sekali. Akhirnya kita pakai cerita. Misalnya D, bunyi D ya, huruf D bunyinya D, itu kan duck ya. Duck itu kan punya pantat, kayak kita bilang gitu. Nah, pantatnya di belakang, jadi makanya huruf D ada pantatnya. Nah, begitu kita ceritain itu, dia hampir bisa menguasai dengan cukup cepat simbol dan phonicsnya. Ada juga banyak kayak, ini case-nya ya, karena kan kalau di Indonesia biasanya ngajarin baca BA, ba, BI, B gitu kan. Nah, anak ini itu kondisi masuk ke kelas, dia sudah bisa baca tapi dengan metode itu. Jadi langsung aku skip yang ke belakangnya. Aku mulai dari situ langsung, jadi aku bilang, oke, kamu tahu bahwa B sama A itu jadi apa? Ba. Oke, Miss Bel tambahin huruf T di belakang, kita belajar bareng-bareng ya. Ini apa bacanya? Ba, kita kasih T. But, jadi aku combine sama phonics. Tidak aku ubah dia balik lagi ke phonics karena aku tahu dalam brainnya itu sudah terkodenya seperti itu. Wow, banyak. Nah, biasanya kan yang ibu-ibu khawatirkan, gimana sih kalau misalnya beda metode tapi maksudnya anaknya masih dalam proses lagi bacain yang ini dengan metode ini, tiba-tiba kamu pindah metode ini, which is yang di sini dia belum lancar. Saranku jangan diganti. Karena dia akan kesulitan untuk starting again gitu ya. Dia sudah punya coding di kepalanya, bagaimana harus menggabungkan, lalu diganti metode itu akan bingung. Jadi lancarin dulu dengan metode yang pertama sampai dapet, baru setelah itu silakan pindah metode gitu. Oke. Ada metode storytelling juga tadi, guys. Storytelling. Kapan-kapan kalau kalian mau tahu soal storytelling, komen di bawah. Ya, boleh. Saya nanti akan bantu. Jago dia storytelling. Oke, ada yang kamu mau tambahkan soal membaca? Sabar aja sih kalau ngajarin anak baca. Sabar. Jadi
nggak gampang untuk otak mereka memproses gitu ya. Nggak usah lah kita ngomongin anak-anak. Saya tantang orang tua di rumah belajar bahasa baru, misalnya yang belum bisa bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang. You need time, right, untuk menghafal simbolnya, mengingat simbol dan bunyinya, bagaimana membacanya. Itu kan butuh waktu ya, begitu juga sama anak-anak gitu. Jadi jangan pikir kita sekarang udah bisa baca menganggap bahwa ini mah gampang, masa kamu nggak bisa. Nggak. Karena kita pun juga kalau misalnya tiba-tiba ditantang belajar bahasa alien dengan simbol baru, kita butuh waktu. Gitu juga sama anak-anak. Bahasa kalbu juga. Bahasa kalbu nggak ada simbolnya, apalagi tuh. Iya. Ada juga bahasa cinta. Oke, nantikan series kita tentang calistung ya guys. Ini sudah membaca, masih ada berhitung dan menulis gitu. Ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.